Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Kumala Nurjanah, NIM T 2018-1085. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Muhammad Zaga Ardiansyah MPDI, mata kuliah Psikologi Agama. Nah, saya sedikit akan memaparkan tentang teori Carl Jung agama sebagai arketipe. Sebelumnya, kita juga harus mengetahui apa sih arketipe itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arketipe diartikan sebagai pola atau model yang mula-mula, dan dalam pola yang mula-mula ini maka dibentuk atau dikembangkan hal yang baru. Lalu menurut Jung, arketipe itu merupakan suatu bentuk atau gambaran yang bersifat kolektif yang terjadi di seluruh bumi, dan dalam waktu yang sama itu merupakan hasil asli atau individualisme yang asal usulnya tidak diketahui. Nah, Jung juga merupakan salah satu murid dari Freud yang menonjol daripada yang lainnya. Nah, Jung di sini merupakan sahabat sekaligus siswa atau murid Freud. Namun persahabatan mereka itu putus karena terdapat perbedaan di antara keduanya, baik dalam teori ilmiah maupun sebagai pribadi. Nah, karya-karya Jung di sini itu tidak luas dan tidak begitu berpengaruh seperti hanya karya Freud. Namun sikapnya Jung terhadap agama telah membuatnya diterima di kalangan kaum agamawan. Nah, bagi Jung di sini agama itu merupakan perkara yang berarti bagi manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Beberapa konsep yang merupakan inti psikologi Jung itu ada 3, yaitu tidak sadar kolektif, arketipe, dan individuasi. Tidak sadar kolektif, menurut pemikiran psikoanalisis Jung, itu memulai dengan rumusan dasar bahwa perilaku harus dimengerti dalam artian lahiriah maupun batiniah. Freud dan Jung di sini sama-sama melihat ketegangan awal antara hidup sadar dan tidak sadar. Namun di antara keduanya itu terdapat perbedaan dari sisi tidak sadar. Bagi Freud, unsur tidak sadar di sini itu bersifat individual dan secara dinamis itu terdiri dari sifat yang naluri. Sedangkan menurut Jung, unsur yang tidak disadari itu pribadi dan dapat mengatasi lingkup pribadi seseorang melalui dorongan, ingatan, dan penekanan. Lalu menurut Jung, ketidaksadaran itu merupakan segala pengalaman yang terjadi pada nenek moyangnya yang diturunkan sejak berjuta-juta tahun dan tidak dapat disebut sepenuhnya itu sebagai yang mengendalikan. Namun oleh zaman-zaman selanjutnya hal tersebut ditambahi sedikit demi sedikit penganekaragaman dan pembedaan-pembedaan. Seperti halnya itu manusia yang mewarisi susunan tubuh yang mengandung perkembangan-perkembangan yang dialami manusia dalam tahap sebelumnya. Bagi Jung, ketidaksadaran kolektif itu bukan individual atau perorangan yang menjadi tempat asal-usul agama, dan proses dasar agama adalah mulai ketidaksadaran kolektif dan nyata dalam arti merupakan fakta psikis. Yang kedua yaitu arketipe. Nah, menurut Jung, ketidaksadaran kolektif tersebut itu harus diteruskan melalui satu angkatan ke angkatan yang lain melewati arketipe, yaitu gambaran arkais, kuno, dan universal yang sudah ada sejak zaman yang silam. Namun dalam hal tersebut, Jung itu menemukan kesamaan dalam paralel lambang-lambang yang dipergunakan oleh orang atau kelompok agama yang berbeda. Dan kesamaan tersebut itu menjelaskan kemiripan dalam kerangka pengertian arketipe, yaitu manusia sepanjang sejarah dan budaya secara bersamaan itu memiliki ketidaksadaran kolektif yang menampakkan diri dalam pola dan motif universal. Nah, pandangan Jung terhadap arketipe ini dan hubungannya dengan agama, yaitu dilukiskan dalam penafsirannya dengan Tuhan, dan dalam pemikirannya Tuhan dan gambaran Tuhan adalah sama arti. Baginya Tuhan pada dasarnya merupakan peristiwa psikologis, yaitu suatu arketipe yang ditegaskan. Namun dalam hal ini Jung itu sangat berhati-hati menghindari dalam memaparkan sifat-sifat Tuhan. Lalu yang selanjutnya yaitu individuasi. Nah, individuasi ini merupakan istilah yang digunakan Jung dalam kaitan dengan proses yang membuat manusia bersentuhan dengan ketidaksadaran pribadi dan kolektif. Lalu bagi Jung, individuasi juga merupakan peziarahan agama, ketidaksadaran yang dapat mendorong kesadaran seseorang tersebut dengan pengetahuan-pengetahuan tentang sesuatu yang istimewa.
Lalu pemikiran Jung mengenai agama yaitu agama di sini itu lebih dari sekedar gejala penyakit jiwa. Dalam arti agama itu bukanlah pemenuhan dorongan yang terselubung, tetapi merupakan bagian dari kodrat kehidupan manusia. Nah, nilai agama tersebut tergarun dari arketipe yang ada pada warisan psikologi manusia dan penemuannya merupakan tujuan hidup manusia. Jadi, kepercayaan agama itu merupakan salah satu cara bagaimana seseorang itu dapat nilai agamanya itu tergantung dari arketipenya tersebut. Nah, sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.